Om Swastiastu, sareng sami. Ring kalahai sekali mungkin dumugi sareng sami kena rahayu lan stade sehat nggih ring pandemi Covid-19 puniki. Ring rahanane mangkin Bapak Pacang lan Durang materi ring basa Bali ini indik materi basa Bali ring bab 3 inggih punika paribasa Bali. Nah, ini indik paribasa Bali. Sebenarnya ini materinya pengulangan. Soalnya di kelas 7 dan kelas 8 itu anak sudah pernah mendapatkan materi seperti ini atau bisa diistilahkan basite paribasa. Nah, mungkin karena di bahasa Bali ini ke paribasa Bali akeh nih. Enten sawetara 15 tapi enten sane 14 kan. Ke seni mawinan akeh. Jadi dibagi di sini pelajarannya. Mungkin di kelas 7 paribasanya yang ini, kelas 8 ini, dan kelas 9 nanti akan Bapak sebutkan. Nah, baik, mari kita lanjutkan. Namun sebelum ke sana, kita lihat dulu pengertian dari paribasa Bali. Nah, paribasa Bali itu sendiri artinya seperti ini. Wenten sesambatan utawi lian raos sane madui tegas patah ring paribasa Bali sekadi basite paribasa utawi basite parihase basite lan perlawanan. Nah, jadi istilah paribasa Bali atau di dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan pribahasa. Itu kalau di Bali paribasa Bali puniki nika akeh wastane. Wenten seneng ngorahang basite paribasa, wenten ngorahang basite parihase, basite miwah perlambang. Nah, ini manut Bapak tingan lan Bapak simpen paribasa Bali nika maduwe arti basa riningge dados rerasmen wiadin pengelengut basa rikale mabu bawasan kalih magegonjakan sareng sawitra tur kaangin piranti ngemedalang daging pikayunan kalih pengerasa ritat kala kumpul. Nah, jadi sebenarnya paribasa Bali ini digunakan untuk menghias suatu bahasa. Jadi biar tidak monoton bahasanya seperti itu aja. Kalau ditambahkan paribasa, itu pasti bahasanya akan lebih menarik. Nah, seperti itu. Jadi paribasa Bali ini digunakan juga sebagai bahan sanaan, bahan lelucon gitu untuk jadi pelawak. Jadi yang cita-cita menjadi pelawak, khususnya pelawak Bali, ini ke dadas fokus di sini ya di paribasa Bali. Nah, kita baru lanjut. Soroh paribasa Bali. Nah, ini yang tadi Pak sebutkan ya. Di paribasa dalam bahasa Bali itu sangat banyak jumlahnya. Nah, di sini baru 7, ada 16. Seperti itu. Jadi yang pertama itu ada istilahnya, kalau di istilah Balinya itu diistilahkan dengan sesongan atau sesonggan. Dalam bahasa Indonesia ini artinya pepatah. Sesenggakan artinya ibarat, seloka artinya bidal, sesawangan itu artinya perumpamaan, belat badan atau metafora, cicimpedan teka-teki, cangkriman teka-teki nyanyian. Nah, untuk di kelas 9 itu kita akan membahas 1 sampai 4. Jadi 1 2 3 4. Sesongan, sesenggakan, seloke lan sesawangan. Ada 4 ya, lumayan banyak. Nah, untuk belat badan ini kalau nggak salah anak dapatkan di kelas 8. Yang mana berat badan ini contohnya seperti menjempong bebek, itu pasti anak sudah tahu. Terus makaman disunduk miwah sanelianan. Nah, cicimpedan ini mungkin di SD dapat cicimpedan teka-teki. Terus nah, ini lagi satu orang ngempelin, ini juga dapat yang anak dapatkan di kelas 8. Artinya homonim, satu kata bermakna ganda. Selanjutnya itu ada sesemon, ini ada setelah itu ada ini. Nah, ini yang mungkin sering-sering anak-anak dengar untuk peparikan dan uang salan sebenarnya. Ini sudah kita pelajari di kelas 7. Mudah-mudahan ingat ya, kebetulan Bapak juga yang ajar anak-anak ketika itu.
waktu kelas 7 membahas tentang ini. Di sini waktu itu Bapak mencantumkan biar mudah memahami dengan lagu-lagu pop Bali yang menggunakan peparikan dan wangsalan. Dalam artinya kalau nomor 12 dan 13 itu sebenarnya artinya adalah pantun. Ada yang pantunnya 4 baris dan ada yang 2 baris seperti itu. Nah, ini terusnya ada kegendingan, sipte dan sesapan. Nah, next. Seperti yang Pak bilang tadi, kita akan biar tak banyak, kita akan pelajari cukup 4 saja, yaitu sesongan, sesenggakan, sloka dan sesawangan. Kita yang pertama lanjut ke sesongan. Sesongan inggih punika wangun paribasa marupu perlambang kawentanan polah palih jadma sane keimbangan ring kahanan barang utawi buron. Jadi sesongan ini adalah pepatah yang mengibaratkan atau dibandingkan perilaku manusia dengan perilaku binatang atau barang. Contohnya itu ini ya, lelipi ngalih gigitik sesumannya nih sekadi. Nah, lelipi ini kan binatang. Jadi perilaku manusia itu disamakan atau dimiripkan, keimbang dibandingkan dengan binatang. Lelipi ngalih gigitik sesumannya sekadi anak kesane corah, memaling, megal, melaganang, raris, nuturang parilaksanan dewek ipune kadi asal punika. Jadi di sini dia sudah mencuri dan tanpa sengaja dia mengaku apa yang dia curi, ya otomatis ditangkap polisi seperti itu. Jadi pasti dihukum ini ya, dihukum. Ke selanjutnya ini untuk contoh itu sudah ada juga di Bapak berikan di materi ya di blogspot, di blog Bapak. Boleh nanti di sana dibaca-baca lagi. Nah, sesenggakan. Sesenggakan di sini adalah berasal dari bahasa atau kata dasarnya senggak. Sesenggakan berasal dari kata senggak yang berarti singguk utawi sentil. Boleh pengiring anda ada sesenggakan. Sesenggakan ini artinya raos bebijulan utawi meguyonan sane ngardi jengah tersebat sane keni kesentil manahipun. Nah, sesenggakan di sini adalah peribahasa. Ini juga digunakan untuk membandingkan membandingkan dan digunakan juga untuk memberikan rasa jengah atau memberikan sindiran kepada temannya atau lawan bicara kita yang ingin dia sentil. Fungsinya apa? Supaya dia punya motivasi untuk hidup. Gitu. Contohnya ini, bekal linuhi hidup awak. Semuanya nih anaknya sana jantan pedidian ngerah pengupu jiwa mangdane presiden murid. Jadi di sini diibaratkan seorang yang tidak punya apa-apa, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Jadi dia otomatis hidup sendirian untuk mencari uang material untuk dia bisa hidup seperti itu. Sesawangan. Sesawangan kata dasarnya itu sawang yang berarti mirip, boleh mengiring ada sesawangan, ada kedui purwayang ya, ada sesawangan. Tegesipun punapi sane kecingat raris kerasayang rengkayun mirip utawi mesaih kadi solah kalih kahanan jadma. Wong sesawangan setarte kerine antek krona buku. Nah, biasanya untuk membedakan itu untuk sesawangan sangat gampang ya. Jadi cari aja yang diistilahkan dengan tulisan-tulisan buku, sekadi, waluye, tan pendah, miwah sanilianan. Di sini kalau diartikan sesawangan itu miripnya seperti dibandingkan seperti apa ya biar mudah dimengerti. Sane kecinga klaris kerasayang ring kayun mirip utawi musuh kadi salah-salah. Oh, di sini perilaku ini terbalik dengan apa yang dijelaskan oleh sesongan. Di sini
lebih cenderung ke, kalau di sesongan itu manusianya yang dibandingkan dengan binatang atau barang. Kalau di sini berbeda. Di sini tumbuhan atau barangnya yang dibandingkan dengan perilaku manusia. Nah, ini contohnya kadi tunjung tanpa warih. Kalau anak-anak melihat teratai yang tanpa air bagaimana? Pasti dia layu, kemudian kering, dan pasti mati. Kadi tunjung tanpa warih, bagai bunga teratai tanpa air. Semuanya layu dudes. Jadi pastilah layu. Layu bahasa Indonesianya apa ya? Kering. Layu deh, kayaknya layu juga deh bahasa Indonesia. Nah, seperti ini. Karena biasanya kalau bisa dibandingkan, Nike ya dari tiganya dulu ya. Tarik dari tiga. Biasanya kalau sesonggan Nike artinya lebih panjang sekali anaki seperti itu. Kalau sesawangan nah ini suka sedikit layu dudes gitu. Seperti itu perbandingan. Kalau sesongan itu lebih panjang. Ya, seperti itu. Lanjut. Kita lanjutkan ke sloka. Untuk sloka itu ini paling mudah di antara keempat, ini paling mudah untuk mengecek apakah itu sloka sesongan. Karena pasti kalau istilah sloka itu di malonnya pasti ke medaging buke slokane. Yen pun medaging buke slokane pastilah itu merupakan peribahasa sloka. Sloka yang pun ke silih tunggil bahasa itu paribasa sane ngimbangang parilaksanan manusia ring kahanan sane tiosan terus tade keciriang antek krono buke slokana ini kata kuncinya buke slokane. Yen pun misi buke slokane pastilah itu peribahasa yang sloka. Contohnya gini, buke slokane apa ane pemula gitu ane kepupu. Suksemanipun napi sana kekaryanin sapuni ketaler sane kepolihang. Jadi apa yang kita tanam pasti itu yang akan kita petik. Jadi kalau anak-anak berperilaku yang buruk, ya pasti buruklah yang akan ditemui. Kalau berperilaku baik, pasti baiklah yang ditemui. Contohnya saja seperti tugas bahasa Bali nih, ya, Bapak hampir setiap kelas ini ada nilainya kosong. Jadi buat yang kosong ini mohon maaf sekali, itu kan seperti itu yang anak tanam. Nanti jangan salahkan gurunya kalau tidak memberikan nilai. Bagaimana caranya memberikan nilai orang tugas dia tidak buat seperti itu. Jadi tentukanlah hidupmu sendiri. Semoga bisa menentukan jalannya. Kalau anak-anak ingin menanam hal baik, cobalah tanamkan diri yang baik. Nah, di sini pada dasarnya guru memberikan tugas itu, Bapak yakin ya, itu tidak akan membuat anak-anak pintar. Itu kalau berbicara tentang tugas. Soalnya guru itu memberikan tugas pada anak-anak, siswanya itu hanya untuk melatih supaya anak-anak bisa bertanggung jawab. Dikasih seperti ini harus bisa mempertanggungjawabkan, juga bisa melatih kedisiplinan diri seperti itu. Jadi lebih cenderung ke sikap lah. Kalau untuk pintar ya di 40% 30% sedikit itu poinnya. Yang paling penting itu adalah membentuk perilaku yang disiplin dan bertanggung jawab. Tugas saja dipertanggungjawabkan ya, apalagi kamu gitu. Seperti itu ya. Ya, demikian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa nanti didiskusikan di grup WA. Soalnya Bapak berusaha untuk membuat konten ya supaya anak-anak juga tidak lupa dengan wajah Bapak. Ini baru menerapkan teknologi. Jadi gurunya itu sebenarnya pusing juga ya memikirkan anak-anak sing tepuk kayak wah aja dirinya. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama menghargai apapun yang gurunya arahkan, mohon diikuti dengan baik. Seperti yang kalau Bapak mungkin kalau anak sudah lihat nilai-nilai yang Bapak berikan itu hampir dominan, tidak ada yang di bawah KKM, walaupun tugas anak-anak singkaron benah singkaron pelih begitu ya. Jadi Bapak hargai
kalau anak-anak ingin membuat dan mengumpulkan itu. Jadi Bapak cukup menilai dari rasa tanggung jawabnya kamu. Seperti itu. Ya, untuk materi ini hanya sekian yang bisa Bapak sampaikan. Nanti kita akan banyak berbicara kalau belum mengerti atau gimana, kita akan diskusikan saja di grup WhatsApp ya. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan, Kang Wang. Bedek disampaikan, nanti biar tidak pusing ya materinya. Jadi sedikit-sedikit saja yang bisa Bapak jelaskan, apalagi dalam suasana pandemi saat ini. Nah, jadi banyak juga sedikit diketahui, juga sedikit pasti yang lupa, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak lupa. Memang ini agak susah sedikit ya, karena materinya bisa dikatakan baru lah. Jadi kita pelan-pelan saja untuk mencoba memahaminya. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Akhir kata Bapak tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.